Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Rabu 14 Januari 2026. Seperti biasanya, kita mendasarkan permenungan pada bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan yang pertama dari kitab yang pertama Samuel bab 3. Dikisahkan bagaimana Samuel dipanggil oleh Tuhan. Samuel yang masih kecil menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Ketika Allah memanggil, Samuel menyangka itu adalah Eli yang memanggilnya. Maka ia datang kepada Eli dan berkata, "Bukankah Bapa memanggil aku?" Sampai 3 kali. Dan yang ketiga, Eli mengatakan kepada Samuel, "Jika engkau mendengar suara itu, berkatalah, bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan." Samuel makin besar dan Tuhan menyertainya. Maka ia menjadi pelayan Tuhan yang setia. Pada bacaan Injil dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Yesus bersama Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas karena ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Maka Yesus menyembuhkan dengan mengulurkan tangannya. Maka lenyaplah demamnya. Maka banyak orang yang menderita penyakit, kerasukan setan, dibawa kepada Yesus, dan Yesus menyembuhkan mereka semua. Dari orang-orang keluarlah setan-setan dan tidak diperkenankan untuk berbicara sebab mereka mengenal Yesus. Pagi-pagi buta, Yesus bangun dan keluar pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Ketika Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus, dan menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Tetapi Yesus menjawab, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga Aku memberitakan Injil. Karena untuk itulah Aku datang." Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus,
Dari bacaan yang pertama, kita diajak untuk mencermati, mendengarkan suara panggilan Allah. Memang kita kadang-kadang belum mengerti, belum mencermati panggilan Allah. Berkat bimbingan Imam Eli, Samuel akhirnya mengerti. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Allah bersabda kepada kita, namun seringkali kita sibuk dengan urusan kita, pola pikir kita, sehingga kita kurang mengenal sabda dan panggilan Allah. Maka kita mohon rahmat Allah agar dibantu untuk mengerti, mengenali sabda dan panggilan dari Allah sendiri kepada kita, agar akhirnya kita semakin peka akan tanda-tanda sabda dan kehendak-Nya yang disampaikan kepada kita. Biarlah akhirnya kita benar-benar hidup sesuai dengan panggilan itu. Maka kita belajar dari Samuel agar kita akhirnya mengerti kehendak Allah itu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Marilah kita mencoba untuk memiliki waktu hening, peka akan gerakan Roh Kudus yang membantu kita mengerti panggilan Allah. Dari bacaan Injil, kita melihat beberapa hal. Yang pertama, Yesus menunjukkan kuat kuasa Allah. Tidak hanya dengan pengajaran, tetapi dengan tindakan nyata, menyembuhkan orang-orang yang sakit, orang-orang yang kena kerasukan setan, orang-orang diberi pengharapan kembali. Setelah bekerja, Yesus kembali bertemu dengan Bapa dalam doa agar ia tidak salah melangkah. Ia membangun relasi dengan Bapanya agar hidupnya selalu terarah dan sesuai dengan kehendak Allah. Dan akhirnya juga ia menyadari ke kota-kota lain juga harus disampaikan kabar gembira. Kita diajak untuk memberikan harapan, sukacita bagi mereka yang memerlukan bantuan kita. Entah umat di sekitar kita, tetangga kita, keluarga kita, agar boleh mengalami sukacita. Dan kita mencoba untuk punya waktu hening, bertemu dengan Allah, agar apa yang kita lakukan tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Seperti Yesus berdoa, maka kita pun juga perlu berdoa neges karso dalem Gusti, agar kita benar-benar hidup melaksanakan kehendak-Nya. Dan kita sadar
kita diutus kepada semua orang tanpa kecuali, agar di mana kita bertemu dengan sesama, orang mengalami kasih karunia Allah. Mudah-mudahan kita semakin dimampukan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Mari bersama-sama kita benar-benar hidup menyatu dengan Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang kami dengarkan pada pagi ini, yang mengajak kami untuk peka akan panggilan kami sebagai anak-anak-Mu yang mewartakan cinta kasih-Mu. Kuatkanlah kami untuk terus setia kepada kehendak-Mu. Semoga iman kami yang kadang jatuh, kadang lemah dan kadang mandek Engkau kuatkan, agar akhirnya dalam situasi apapun kami tetap memiliki iman yang hidup, iman yang kuat, iman yang tangguh. Menghadapi tantangan-tantangan dunia, biarlah iman kami tetap bertumbuh, berkembang, kokoh, kuat. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, agar akhirnya kami boleh mengalami cinta kasih-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan agar memiliki pola hidup yang sehat, sehingga kita sehat, keluarga sehat, orang lain sehat, kita terbebas dari segala penyakit. Terima kasih untuk peran serta panjenengan dalam gereja lewat doa-doa, pemberian diri, pemberian tenaga, pemberian waktu, pemberian karya, dan tentu saja pemberian dana yang sangat berguna untuk pelayan gereja. Terima kasih kepada kelompok puji yang telah mengumpulkan, mendukung dengan dana untuk calon-calon imam MSF. OMK saya undang untuk ambil bagian dalam Natal bersama besok malam. Mari kita berkumpul dengan OMK yang lain. Orang tua dan ketua lingkungan saya dorong untuk terus ambil bagian dalam karya OMK. Mari bersama-sama bersatu hati untuk menciptakan gereja yang bahagia,
inspiratif, dan juga yang memberikan bimbingan. Agar akhirnya kita semua bersama dengan umat yang lain maju untuk menciptakan gereja yang sungguh melayani sesama. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yusuf selama-lamanya. Amin.